Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Cakra Manusia. Apa yang ada di benak saudara saat saudara mendengar kata cakra? Pasti yang ada adalah, kok ini nuansanya kayak agama Hindu. Betul ya Bapak Ibu? Pasti akan berkata demikian. Lalu pertanyaannya, apakah benar kalau kita bicara cakra itu berarti kita bicara agama Hindu? Tidak, saudara-saudara. Karena memang kita harus akui bahwa dalam dunia kekristenan, cakra ini tidak pernah diungkap, tidak pernah diajarkan. Nggak tahu kenapa, apakah karena bernuansa Hindu, atau memang tidak mau mempelajari, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau belajar dari sumber aslinya, yang tentu sumber aslinya bukan dari Hindu. Saya kemarin melihat penanggalan Hindu saja dengan penanggalan Ibrani masih jauh lebih tua penanggalan Ibrani, Bapak Ibu. Penanggalan Ibrani kita kan sudah sampai tahun berapa ini? 5781. Nah, pengajaran ini nih sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sementara Hindu kan belum lama, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang hal yang bersifat rohani, atau saya menyebutnya orang-orang Yahudi yang ngeroh, nah itu saudara akan tahu alirannya itu dari mana. Dari Kabalah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara Kabalah pun orang berpikir, wah, itu ajaran sesat. Siapa bilang? Kalau saudara pernah ikut saya ke Israel, 2 kali kita ke kampung Kabalah, yaitu di Sefat. Di sana kita diajarkan beberapa hal, termasuk tentang cakra, yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Sefirot, atau the tree of life, atau pohon kehidupan. Nah, Sefirot ini, saudara, sangat dalam sekali. Karena apa? Karena ini akan menyangkut cakra manusia. Yang tentu saja kalau kita pelajari cakra di luaran, itu esensinya sudah hilang. Kenapa? Karena cakra ini itu sebetulnya susunan yang ada di dunia alam supranatural yang diberikan manusia sejak manusia itu lahir. Itu sudah ada cakra. Dan aura pun sudah ada, saudara-saudara. Jadi, kalau kita melihat kata cakra itu sendiri, sebetulnya kan cakra itu diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya roda atau lingkaran, sebagai pusat pintu energi manusia yang bentuknya itu seperti roda yang berputar dalam tubuh manusia. Saudara mau mengakui atau tidak, semua orang itu punya. Dan tiap-tiap orang itu memiliki aura. Nah, kalau kita bicara aura juga, saudara berpikir, wah ini sudah keluar dari kepercayaan kita. Siapa bilang, saudara-saudara? Bahkan aura itu bisa dilihat. Aura itu kan cahaya yang memancar dari diri manusia. Saya sudah pernah mengajarkan kepada saudara tentang aura. Entah berapa tahun yang lalu, saya lupa. Tapi saudara bisa cari materi saya tentang aura. Meditasi juga saya sudah pernah menyampaikannya. Nah, kali ini saya menyampaikan tentang cakra. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang cakra, tentu kita selalu ada keterkaitan dengan yang namanya aura dan
meditasi. Dan sekali lagi, aura itu pancaran cahaya manusia itu bisa dilihat dengan kasat mata melalui kamera, namanya kamera Kirlian, saudara-saudara. Nah, sebelum saya lanjut untuk saya menerangkan tentang cakra ini, ada baiknya saudara lihat videonya, bahwa aura manusia itu bisa dilihat secara ilmu teknologi, yaitu dengan kamera Kirlian. Nah, untuk itu saya minta untuk videonya diputar dulu, nggak lama, paling cuma 5 menit, saudara ya. Kita lihat bagaimana aura manusia itu bisa dilihat. Ya, kita boleh putar. Nah, ini kameranya, saudara bisa lihat. Are you ready? Yep. Here we go. My name is Eileen Lee. I am Yang di luar lebih baik masuk. and I guess a Masih researcher. kosong, banyak yang kosong. So I am studying masuk. and documenting the Jangan di human luar. energy field. Nggak kelihatan. It's Aura Aura. And we come once a month to get our auras taken. All right, so it'll take about 10 seconds, okay? So Aura Photo captures in colors under photography things that you wouldn't tend to see with human eyes, and it's a representation of your state and feeling. Halo yang di luar. Ayo masuk semua, jangan di luar. I utilize a Nggak kelihatan, camera saudara. called the Coggins camera, invented first back in the 70s by this gentleman named Guy Coggins. And what it consists of is these two metal hand sensors that are made of silver. There's little dots that are reading the meridian points in your hands. So it's literally reading the vibrational frequency that's coming from you, and then it sends it to the camera as an electrical signal. And the camera has an algorithm where it's translating each frequency to the corresponding color. With these, there's that sort of negative component, so that's always really special too, because I don't really even know what that sort of photo is going to look like until we literally peel it apart together. Ooh. That's kind of the most exciting part. It's just, what is it going to look like this month? Green, as you know, is typically, I feel like that's your color. Yeah, so today my aura color is prominently green. That is a color that I tend to carry with me. You're looking at it sort of going that chronological way, it's sort of going out versus right now it's just a lot of like you trying to adjust. You see so much happening and you think about so much, and sometimes
you forget that there's a greater thing around you, and having that captured, especially in color, because we don't see the color, is just kind of intriguing to me. Depending on the placement of the colors and the intensity of it, we can discern maybe energy or things that you're bringing into your life, what you're experiencing now, and even what you're sort of putting out there into the world that you might not be aware of. I see a lot of red in Detroit. Red really represents being very hardworking, very passionate about things you're involved in, and being a doer. Always making things happen, not sitting idly and sort of waiting for things to happen. And I think that speaks to us as sort of a city, right? We're a city of people who go out there and make our dreams come true. Welcome to the Como Centre, and today we're going to look at aura imaging, and we've got Steve Williams with us, who's an expert. We're at Alex and Ani today. We're going to be taking aura photos of mother-daughters, and after that they can come over and see me, and I will give them a reading on what the aura means and what's going on with them. It's kind of like a biofeedback machine. It's sort of a snapshot in time of what your energy's like now. What stood out the most to me is the fact that there was this spiritual connection that I've always thought we had. To affirm that there's energy around us all the time is just really special. So there's two things that really stand out for me when I look at this second picture. Number one is, this is Mom, the white. When you get whites like that over your head, it means your spirit guide is right there. She is so there. You know that. She's always with you. And to open yourself up to receiving the messages from the universe, you get more of them and they become clearer every time. Sekali lagi saya perlu kasih penjelasan kepada saudara sekalian bahwa cakra manusia itu sudah ada sejak bayi itu lahir. Dan cakra manusia itulah yang bisa membuat orang itu hidupnya nyaman, ya, atau hidupnya sial, itu dari kondisi cakra manusia. Dan tentu saja saudara-saudara, kalau kita melihat kata cakra, saya tentu tidak akan menyinggung tentang agama lain. Saya mau ambil dari esensi aslinya, yaitu dari Kabbalah atau Tree of Life, itu yang disebut dengan Sefirot. Kalau saudara lihat di sini, ini bicara tentang cakra, titik-titik cakra manusia, yang sebetulnya itu ada 10, saudara. Tetapi disingkat menjadi 7 saja. Ya, ini petanya seperti ini. Saya akan menerangkan dengan pola yang gampang dicerna, Bapak Ibu. Nah, saya akan, sebelum saya melanjutkan, saya ingin sekali memberikan tanggapan dari apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu mengapa pantas kamu tidak bisa menjadi kaya. Materi kemarin hari Rabu ya, saudara masih ingat? Ya. Nah, ada seseorang, ya bukan seseorang, tapi beberapa orang yang salah pemahaman tentang mantra yang saya ajarkan, saudara-saudara. Nah, mantra di situ saya sebetulnya hanya ingin memberikan pemahaman bahwa mantra itu dia aktif itu sebetulnya dari mana? Saya pengen tanya dari jemaat nih, masih ingat nggak? Mantra yang diucapkan itu bisa aktif dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul ya, saudara, dari diri kita sendiri. Nah, rupa-rupanya ada yang salah tanggap, ada beberapa orang yang saya perlu luruskan terlebih dahulu. Kemarin kan saya menerangkan begini, ada mantra ampuh diucapkan 100 kali,
pagi, siang, dan malam dalam hidupmu pasti berubah. Diucapkan 100 kali selama 1 bulan. Nah, ini ada yang tanya begini, saudara-saudara. Ini salah satu di antaranya. Shalom Pak Lukas mau tanya, saya baru selesai menonton video Bapak yang temanya pantas kamu tidak bisa menjadi kaya. Di situ Bapak kasih mantra, he kanaka wae wae wau wa no nui kuo ola. Dan ini harus diucapkan 100 kali, pagi, siang, malam selama sebulan. Ada yang saya belum jelas. 1. Berarti tiap hari diucapkan 300 kali, pagi 100, siang 100, malam 100. Boleh nggak kalau mantra itu diucapkan dalam bahasa Indonesianya? Saya orang kaya, hidupku berlimpah. Itu saja Pak, saya belum jelas. Nah ini saya jelaskan, saudara. Jadi saya memberikan materi ini, saya cuman kasih jawaban WA itu begini. Shalom Bu, coba Ibu ulang kembali materinya ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya itu masih menerangkan cara kerja mantra, jadi boleh diulang kembali, nanti pasti akan paham dengan kata-kata saya. Coba ya, kalau saudara nonton video saya, ada yang kurang paham, ulang lagi videonya. Pasti saudara akan paham nanti. Maksud saya itu apa? Jadi begini Bapak Ibu, saya kemarin mengatakan bahwa mantra itu kadangkala dianggap sebuah kata-kata yang ampuh, sehingga dipercayai bahwa setelah saya ngomong seperti ini, wah, saya pasti hidupnya bisa berubah. Nah, contohnya adalah mantra dalam tanda petik yang saya kasih kata-kata he kanaka wae wae wau wa nui ko ola. Nah, kalau kita mengucapkan kata-kata yang asing seperti itu, kita mengucapkannya berulang-ulang, lalu di dalam diri kita ada energi, saudara. Berpikir bahwa, wah, ini pasti terjadi. Yang ada di dalam diri kita pasti terjadi. Pasti. Akhirnya betul-betul pasti. Hanya itu yang saya terangkan. Nah, lalu mantra ini dari setan mana, saudara-saudara? Ini mantra ciptaan saya sendiri. Ngerti, Bapak Ibu? Nah, mantra itu sebetulnya adalah merupakan bahasa Hawaii. Saya katakan, saya orang kaya, hidupku berlimpah. Nah, biasanya kalau orang ngomong saya kaya, hidupku berlimpah, itu kadang sudah dianggap biasa karena itu bahasa yang biasa kita pakai. Sehingga nggak ada energi yang keluar, paham Bapak Ibu? Nah, yang saya ingin adalah ngomong pakai bahasa sendiri, energinya dikeluarkan. Kenapa sih kok harus pakai bahasa aneh-aneh seperti tadi? Iya kan? Karena dengan ngomong aneh-aneh dianggap, wah ini kata-kata ini mengandung kuasa yang besar. No. Yang bisa membuat kata-kata itu menjadi sebuah fakta adalah energi yang ada di dalam diri kita. Kita ngomong dengan mantap. Makanya kenapa orang kalau pergi ke dukun, ya dikasih mantra, wis angel tetap diapalke. Karena dukun itu menjadi point of contact, ya sebagai kontak kontak terjadinya energi. Oh, yang ngomong orang berkuasa, berarti kalau saya katakan pasti jadi. Lah sekarang saudara pikir, orang pergi ke dukun minta kekayaan, lagi dukunnya saja nggak kaya kok.
Betul enggak Bapak Ibu? Lah ngapain kita pergi ke dukun? Wong dukunnya saja tidak kaya. Kecuali kalau dukunnya kaya, oke lah kita bisa setidak-tidaknya secara logika masuk akal. Lah ini kan enggak, saudara-saudara. Lah kok dipercaya? Padahal dukun itu sebetulnya kalau memberi mantra biasanya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, saudara-saudara. Apakah bahasa Arabnya itu yang mengandung kuasa? Tidak. Bahasa Arab ya biasa sama seperti kita, bahasa dunia. Bahasa Indonesia juga punya kuasa atau tidak? Punya kuasa. Lah buktinya, kalau orang di pengadilan divonis mati, ketika hakim mengetukkan palu, hukuman mati, dok gitu, orangnya mati enggak? Mati. Coba saja kalau seseorang itu kedapatan menjual narkoba 10 kilo misalnya, hukuman mati, begitu hakim mengetukkan pilu, dok, mati enggak? Mati. Itu artinya bahasa Indonesia juga punya kuasa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi saya untuk memberikan penerangan tentang mantra itu, maksud saya adalah nggak usah aneh-aneh. Ucapkan saja dengan yakin, maka apa yang diucapkan itu pasti jadi. Kenapa Tuhan itu kalau mencipta selalu ngomong dulu? Jadilah terang, terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Jadilah apa? Samudra raya, benda-benda langit. Apa yang diucapkan jadi. Lah kalau saudara ngucapin hal-hal yang negatif, ya jadi juga, saudara-saudara. Nah itu sebabnya saya menggunakan trik, yaitu apa? Tak ajari mantra. Mantra ini ciptaan saya, saudara. Jadi kalau saudara ngomong, saya orang kaya, hidupku berlimpah, bisa terjadi nggak? Bisa, gitu loh. Yang penting saudara yakin mengangkat energi saudara. Jadi jangan sampai saudara salah paham lalu tanya, Pak, itu bahasa itu diucapkan berapa kali? Pakai saja bahasa Indonesia, ngapain susah? Sampai di sini kira-kira saudara paham nggak? Saya berharap saudara-saudara yang masih bertanda tanya, yang ada di rumah masing-masing, saudara bisa memahami tentang apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Jadi, kalau saudara dalam keadaan sakit, lalu saudara bilang, saya sehat, oleh bilur Yeshua HaMashiach, aku sehat. Sehat betul nggak? Sehat. Itu kan mantra juga, saudara-saudara, betul nggak? Jadi dengan kita mengulang-ulang terus, maka itu akan masuk ke dalam diri kita. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita belajar, who's that? It's Amir. Is he a student? Yes, he is. He is in the first year. Misalnya orang ngomong begitu. Itu kalau ditanamkan terus, masuk, saudara-saudara. Apa yang saya omongin tadi, saudara tahu? Itu gara-gara apa? Dulu saya melecehkan guru bahasa Inggris. Saya disabet tangannya, akhirnya kata-kata yang tadi saya hafal. Itu waktu di SD, saudara-saudara. Who's that? It's Amir. Harusnya kan seperti itu. Saya jawabnya, who's that? It's Cemin. Wah, guru bahasa Inggrisnya ngamuk. Saya didatangi, sabet tangannya, jedier. Dihafalke. Kalau 1 minggu tidak hafal, awas kamu. Saya takut, saudara-saudara, sehingga saya menghafal. Who's that? It's Amir. Is he a student? Yes, he is. He is in the first year. Sampai hari ini saya hafal loh. Jadi mantra, saudara-saudara. Itu gara-gara apa? Ada kontak. Ya, ada sesuatu yang disebut shock terapi. Terapi kejut, yaitu apa? Disabet tangan saya. Gitu loh. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Nah, pada pagi ini sekali lagi saya akan ajarkan tentang cakra yang ada di dalam diri manusia. Kalau kita mau bicara cakra,
Saya terus terang saat saya mau menyampaikan materi ini saya bingung, saudara. Kenapa? Karena ini luasnya luar biasa. Nanti ada yang namanya bagaimana cara membuka cakra. Bagaimana supaya cakra kita itu bisa bersih sehingga kita bisa menjadi orang yang hidupnya selalu beruntung. Nah, itu dari cakra. Oke, saya akan ulang sekali lagi. Nah, ini dia ya. Sefirot atau the tree of life, ya, pohon kehidupan, atau dalam bahasa Ibraninya itu Eitz Chaim, ya, pohon kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan Sefirot, itu bicara tentang 10 cakra yang ada di dalam diri manusia yang akhirnya disingkat menjadi 7. Sebetulnya banyak sebetulnya, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat atau bicara tentang cakra, ya di situ ada beberapa hal yang cukup menarik, saudara-saudara. Saya akan sampaikan terlebih dahulu ya, supaya saudara bisa paham. Cakra itu dari bahasa Sanskerta. Tadi saya sudah sampaikan, yang artinya roda atau lingkaran sebagai pusat pintu energi manusia yang berbentuk seperti roda yang berputar di dalam tubuh manusia. Dan kalau saya katakan cakra, jangan sampai saudara berpikir ini pengajaran dari agama Hindu. Keliru sama sekali. Saya justru ambil materi ini dari pengajaran kuno, jauh sebelum agama Hindu itu mengajarkan hal ini. Makanya saya ambil dari aslinya, dan saudara tidak akan bisa menemukan pengajaran ini sampai saudara masuk ke aliran yang namanya Kabbalah. Nah, di situ banyak sekali diterangkan tentang hal-hal yang menjurus ke dunia alam supranatural. Itu hanya ada di Kabbalah, saudara. Nah, saya beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan pengajaran tentang meditasi. Nah, meditasi ini pun kadang disalahartikan karena dunia Kristen enggak mengajarkannya. Padahal kalau kita mau membaca kitab suci kita itu sudah ada, tapi terjemahannya keliru, saudara. Saya ulang sedikit ya, supaya saudara punya wawasan bisa jauh lebih luas. Nanti detailnya saudara bisa lihat sendiri di video saya. Saya akan kasih ayat terlebih dahulu tentang meditasi, karena kalau kita bicara cakra, pasti akan mengarah ke meditasi dan aura, itu selalu, saudara. Di dalam kitab Bereshit pasal 24 ayat 63, di dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu bunyinya begini. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Nah, apa yang ada di pandangan kita ketika kita membaca ayat ini? Yang ada di bayangan kita adalah Ishak sedang jalan sore-sore. Ya. Menjelang senja itu kan berarti sore. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Betul ya? Menjelang senja itu berarti sore. Dia sedang jalan keluar di padang, lalu dia melihat ada onta yang sedang jalan. Kan begitu. Kalau kita lihat ayat ini. Tapi sekarang ayo kita lihat di terjemahan ILT. Dan pergilah Yitzhak keluar untuk menyendiri di padang saat menjelang sore. Ketika ia mengangkat matanya dan melihat, maka tampaklah sejumlah unta sedang jalan. Perhatikan kata menyendiri. Apakah menyendiri itu termasuk meditasi? Tidak harus. Kenapa? Karena orang menyendiri ngelamun bisa nggak? Bisa.
Orang menyendiri meratapi nasib, bisa nggak? Bisa. Jadi menyendiri ini masih rancu, saudara-saudara. Menyendiri ini mau ngapain gitu loh. Menyendiri nulis-nulis ya bisa, tapi setidak-tidaknya kata menyendiri ini sudah kelihatan oke lah. Tapi sekarang kita lihat di dalam teks berbahasa Inggris, King James Version. Di kitab Kejadian atau Bereshit pasal 24 ayat 63. And Isaac went out to meditate. Nah jelas saudara-saudara, kalau ini sudah kelihatan jelas. Ya. And Isaac went out to meditate in the field and the eventide, and he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. Itu jelas di situ. Ada kata meditate. Artinya meditasi. Itu sudah kelihatan. Nah, kalau kita lihat di dalam teks berbahasa Ibrani, itu sama dengan terjemahan King James Version. Di sana dikatakan, Wayese Yitzhak Lashua Basadeh Libnot Arab Wayisha and now wayar wehineh gemalim baim. Di situ ada kata lashua. Itu meditate atau meditasi. Jelas Bapak Ibu? Jadi saya sudah menerangkan tentang aura dulu. Saudara lihat saja materi saya tulis Lukas Sutrisno, belakangnya aura. Saudara akan ketemu nanti. Kenapa dulu Yeshua memakai talit? Orang memakai talit seperti ini dengan orang yang tidak memakai talit itu auranya berbeda. Saya sudah tunjukkan di materi sebelumnya, orang pakai talit dengan orang yang tidak itu beda auranya, saudara-saudara. Di dunia alam rohnya itu berbeda. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu memakai talit. Nah, hari ini kita bicara tentang cakra. Dan ini sangat luas, bukan cuma terkait meditasi dan aura saja. Tetapi juga tentang bagaimana menyelaraskan diri kita dengan alam semesta. Kenapa? Kita mungkin pernah melihat ya, ada orang yang kalau dilihat cantik itu sih enggak cantik, saudara-saudara. Tetapi kalau melihat orang itu rasanya enak sekali lihatnya. Pernah enggak saudara ngalami seperti itu? Ya, itu kenapa? Karena auranya bagus, auranya terbuka, saudara-saudara. Nah, orang yang seperti itu pasti akan banyak mendatangkan rezeki di dalam hidupnya. Jadi inilah yang disebut dengan cakra. Kalau cakranya itu baik ya, itu kan pusat energi, pintu gerbang pusat energi itu baik, akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Saya sering melihat ya, kenapa ada orang yang sudah kerja keras, tapi kok yang dihadapi itu kesialan melulu. Itu pasti ada aura yang buruk di dalam dirinya. Ada cakra yang tertutup, yang tidak diaktifkan. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah bicara cakra, pasti nanti akan mengarah bagaimana mengaktifkan cakra itu. Ya tentu tidak bisa hari ini. Hari ini saya hanya mengenalkan titik-titik cakra saja. Supaya saudara paham. Nanti next time saya pasti akan ajarkan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kadangkala ada orang yang sakit, kok rasanya nggak sembuh-sembuh, dia jengkel, dia putus asa, lalu bilang, sudah lebih baik mati sajalah, lebih cepat, lebih baik daripada aku menderita seperti ini. Itu karena ada cakra-cakra yang tertutup. Sehingga auranya menjadi gelap. Kenapa? Karena semua benda di atas muka bumi ini memiliki energi, memiliki aura, saudara-saudara. Kalau saudara mau surfing di internet, silahkan dicari
Semua benda itu punya energi. Makanya kalau saudara nonton tentang kamera Kirlian, itu bukan cuman manusia yang dilihat auranya, tetapi misalkan kayak obeng, dilihat ada auranya. Kemudian ada lagi daun dipotong, itu juga memancarkan aura. Bahkan auranya yang terpotong itu masih bisa muncul, celap gitu membentuk aslinya. Padahal sudah dipotong daunnya, saudara-saudara. Kemudian daun yang dipotong separuh, bukan ke sini tapi separuh, itu juga masih membentuk. Gitu. Saudara bisa lihat sendiri di YouTube banyak, saudara-saudara, tentang kamera Kirlian. Saudara nyarinya kamera Kirlian, nanti saudara akan ketemu di situ. Jadi yang namanya aura, yang namanya cakra itu bisa dibuktikan secara teknologi. Saudara mau percaya mau tidak, tetap itu ada, Bapak Ibu. Nah, sekarang pernah nggak saudara melihat di dalam kitab suci Tuhan menyuruh untuk kita makan dengan makanan yang kosher? Pernah ya, saudara-saudara? Kita nggak boleh makan babi, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan macam-macam ya. Kenapa sih kok seperti itu? Karena ternyata itu sangat mempengaruhi aura kita, saudara-saudara. Kenapa di dalam kitab suci, di kitab Bereshit pasal 4 ayat 15, Kain diberi tanda oleh Tuhan. Itu untuk membersihkan aura. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel pasal 9 ayat 6, di sana ada orang yang dikasih tanda di dahinya huruf T. Ya, kalau saudara lihat di dalam teks ILT dengan LAI itu masih lebih kelihatan yang di LAI. Yang di ILT bunyinya gini, yang tua, pemuda dan gadis, juga anak kecil dan wanita-wanita harus kamu bunuh hingga binasa. Namun setiap orang yang padanya ada tanda, nah itu, yang padanya ada tanda, janganlah kamu mendekatinya. Dan kamu harus memulainya dari tempat kudusku. Kemudian mereka memulainya dengan orang-orang tua yang ada di depan bait suci. Tapi dalam terjemahan LAI itu bunyinya begini. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang diberi, yang ditandai dengan huruf T, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di depan bait suci. Nah, huruf T itu apa? Ya, kalau kita kan mungkin ngertinya T, huruf T biasa. TE bacanya T kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya, T yang disebut itu singkatan dari Tau. Ya, Alef wa Tau. Dan kita kan kenal ya, kehilat kita namanya Alef Tau. Tau itu artinya sempurna. Tau itu artinya tamim, dari kata tamim. Di dalam teks bahasa Ibrani saya ambil sepotong. Tahargu lemashid wa alkal ish asher la alau hat tau al tigashu. Perhatikan kata hat tau. Tau itu huruf T. Ya, T-nya bukan T yang biasa tapi seperti ini. Seret. Nah, itu tau, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih manfaat dari cakra. Ya. Nah, ini kita akan mulai masuk ke dalam manfaat dari cakra. Ini sudah kita lihat ya. Nah, cakra-cakra ini saya perlu kasih tahu dulu. Membaca cakra itu dimulai dari bawah, saudara. Ini yang disebut dengan cakra dasar. Cakra dasar ini berada
di antara kelamin dan anus. Itu cakra dasar. Di dalam teks bahasa Ibrani di Sefirot itu tertulis kata malchut. Ini di sini nih. Malchut. Ini ya yang sebelah kanan ini malchut. Malchut ini adalah merupakan cakra dasar. Malchut sendiri itu artinya kerajaan, saudara-saudara. Ya. Malchuto leolam faet. Ya, malchuto, mal itu adalah kerajaan. Malchut itu kerajaan. Itu berada di titiknya itu antara kelamin dengan anus. Itu cakra dasar. Kemudian yang kedua yaitu cakra sek. Cakra sek itu adanya 5 jari di atas kelamin seseorang. Antara kelamin dengan puser itu cakra sek. Ya. Dan di dalam teks berbahasa Ibrani yang saudara lihatnya yang sebelah kanan ini ya. Ya. Ini ditulis dengan kata yesod. Ya. Yod, samek, waw, dalet. Yesod membacanya. Dan yesod ini artinya penebusan. Saudara tangkap aja dulu. Ya, nanti maksud-maksudnya apa saudara akan tahu. Ini nama-namanya dulu, nama cakra itu ya. Kemudian cakra yang ketiga yaitu yang dikenal dengan solar plexus. Nah, itu sebetulnya ada 2. Ya. Itu adanya di atas puser. Di atas puser, tapi bukan di pusernya, tapi di atas di sebelah sini ya. Itu ada 2. Yang disebut dengan hot itu kemegahan. Hot itu artinya kemegahan. Dan netzach atau kekekalan. Pokoknya saudara lihatnya jangan yang kiri ya, yang kanan ini ya. Kita ambil dari aslinya ini, kanan. Kemudian naik lagi yang dikenal dengan cakra jantung. Itu posisinya ada di jantung. Itu disebut dalam bahasa Ibrani dengan tiparet. Tiparet ya. Tiparet karena di situ ditulis tau, p, alef, res, tau. Tiparet ya. Tiparet ini artinya anugerah atau kasih. Itu adanya di jantung. Kemudian naik lagi yaitu cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan itu ada 2, yaitu geburah dan chesed. Geburah itu kekuatan, chesed itu pengampunan, saudara-saudara. Nah, itu cakra tenggorokan. Kemudian cakra yang ada di antara alis, di antara 2 alis agak sedikit ke atas yang disebut apa dahi atau batuk, saudara-saudara. Itu namanya cakra binah dan hokma. Binah itu pengertian, hokma itu kebijaksanaan. Orang luar sana menyebutnya dengan cakra ajna. Cakra ajna. Kemudian cakra yang ada di atas kepala itu adanya di embun-embunan, saudara-saudara. Di ubun-ubun, di atas sini. Nah, di sini ya. Itu disebut dengan cakra mahkota. Cakra mahkota itu adalah yang disebut dengan keter. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan lihat apa sih maksud dari cakra-cakra ini. Manfaatnya apa? Nah, sebelum kita masuk ke dalam, karena ini berasal dari pola Ibrani, maka di situ tentu akan sangat terkait dengan nama besar Bapak kita, Yahweh. Jadi manusia itu sebetulnya adalah sama seperti Bapak Yahweh. Kalau saudara melihat nama Bapak Yahweh itu ditulis dengan Yod He Waw He. Nah, Yod ini mewakili kepala, ini kan kayak kepala nih. Ya.
He ini tangan dan lengan, kayak gini, ya. Wow ini bagian perut, he ini bagian kaki. Jadi bentuknya seperti ini, yod he, wow he. Itu sebabnya kita dalam kitab suci dikatakan kita itu sama dengan Bapak Yahweh. Ya, ini tidak boleh kita lupakan, saudara-saudara, bahwa kita itu memiliki kesamaan dengan Bapak Yahweh. Ya. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci, sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara. Di dalam kitab Tehillim, pasal 82 ayat yang ke-6, di sana dikatakan demikian. Aku telah berfirman, kamu adalah Elohim, dan kamu semua adalah anak-anak yang maha tinggi. Jadi kita manusia itu memiliki kesamaan dengan Bapak Yahweh. Makanya, waktu Bapak Yahweh menjadikan manusia, dia berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ada kesamaan. Gitu. Pertanyaan saya, saudara masih bisa ikuti? Oke, sekarang lanjut. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 34, ini yang ngomong Yesua ya. Yesua menjawab kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam Torahmu, aku berfirman, kamu adalah Elohim. Apa sih yang disebut Elohim di sini? Apakah kita ini betul-betul Tuhan yang dimaksud begitu? Tidak. Manusia tetap manusia, tetapi di dalam diri manusia itu ada energi Elohim, ada energi Tuhan, Bapak Ibu. Wujudnya manusia, tetapi ada energi Tuhan. Jadi ketika manusia itu mengalami suatu tekanan yang hebat, energi itu sebetulnya bisa bekerja. Tetapi karena kita nggak ngerti, ya mungkin karena cakra kita itu banyak yang tertutup, sehingga yang terjadi ketika manusia menghadapi suatu kesulitan kecil saja, itu sudah ngamuk-ngamuk, nggak karu-karuan. Saya mau tanya, pernah nggak kita menghadapi satu masalah? Pernah? Pasti pernah, bukan? Sekarang tanggapan saudara apa ketika menghadapi masalah? Atau sesuatu yang nggak pas dengan kita? Kadang kalau ngamuk kan sejadi-jadinya, betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kala orang tidak bisa ngerem, kalau wis ngomongnya ngaco, saudara-saudara. Isinya cuman kutukan, marah-marah nggak tahu juntrungannya, piring dibantingin, panci dibanting, apa-apa dibanting untuk melampiaskan emosi. Itu karena apa sebetulnya? Karena cakranya itu rusak, saudara-saudara. Ada nggak di sini kalau ngamuk itu modelnya kayak gitu, mulutnya kotor, saudara? Ada? Ada nggak? Oh nggak ada, kalau di sini ya tidak ada, saudara diem semua ya. Tapi kalau di rumah, pertanyaannya salah sih tadi saya. Harusnya pertanyaannya, ada nggak kalau di rumah nek ngamuk mulutnya itu ngaco-nya nggak karu-karuan? Ada nggak? Nah sekarang ada yang kebetulan banyak katanya. Nah itu sebabnya kenapa rezeki saudara jadi jauh. Karena cakra yang saudara miliki itu banyak yang tertutup. Aura saudara itu buruk. Pernah ada percobaan ya saudara, orang disuruh diam dikasih apa? Encephalograph namanya. EEG itu kan encephalograph itu untuk mengukur otak, frekuensi otak, dan itu ada gambar aura. Begitu orang marah sedikit itu langsung lob merah gitu. Ya kalau begitu bagaimana rezeki bisa datang kepada saudara? Ayo.
saudara menghadapi kesulitan, katakanlah ya kerjaan mengalami kegoncangan, mulutnya itu ngaconya ndak karu-karuan, saudara. Ya bagaimana saudara bisa dapat mujizat kalau begitu caranya? Ayo. Saya bersyukur dengan munculnya banyak materi saya, banyak orang yang membuat pengakuan jujur dengan saya. Dia bilang, saya berterima kasih sejak saya nonton video Pak Lukas, karakter saya berubah. Dulu kalau saya ngamuk, wis apa-apa tak banting, tak hancur ke semua. Pokoknya yang penting hati saya lega. Ya saya bilang ya kalau begitu beli samsak, ya beli samsak itu loh yang apa kayak guling itu, kasih apa namanya pasir, gebuki, nggak masalah. Saudara mau seperti itu juga nggak apa-apa daripada saudara mukul orang. Keluarkan emosi saudara. Atau kalau saudara mau cari yang lebih ekstrim yang bisa langsung turun, gampang. Masuk kamar mandi, gerujuk pakai air dingin. Nanti kan kemarahan saudara langsung turun. Nggak percaya, buktikan. Dan itu pasti akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Jadi orang-orang yang biasa marah, ya sorry saja. Saudara nggak usah bicara berkat deh. Karena itu secara hukum supranatural akan terjadi benturan. Di mana mujizat yang akan datang kepada kita, nggak terjadi, saudara. Nah, disinilah yang kenapa tadi saya katakan bahwa pengajaran tentang cakra itu di luaran itu sudah diambil esensinya, keasliannya yang memiliki apa ya kekuatan yang luar biasa itu sudah nggak ada. Selalu yang dibicarakan cuma hanya cakra saja, padahal itu menyangkut tentang keberadaan manusia yang sama dengan Bapa Yahweh. Saat manusia masih belum punya tangan dan kaki, Tuhan itu sudah mengakui bahwa kita adalah miliknya. Itu menurut pengajaran dari cakra ini, saudara-saudara. Ya. Lalu bagaimana kita tahu hal ini? Ya kembali lagi, kalau kita mau lihat dari pola Ibrani, kita akan tahu. Nah, saudara, ketika manusia belum punya tangan dan kaki, ya, itu kan ada di dalam diri seorang ibu yang hamil. Itu kan disebut apa? Plasenta ya, saudara-saudara. Plasenta atau apa? Plasenta ini kan yang bisa memberi makanan, betul nggak Bapak Ibu? Plasenta itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu disebut dengan kata siliyah. Siliyah, ya, shin lamet yod he. Nah, sadari betul bahwa saudara itu adalah miliknya Bapa Yahweh. Plasenta itu bahasa Ibraninya adalah siliyah. Kata Yah itu kependekan dari Yahweh. Sheli itu artinya aku milik. Jadi kalau Seliyah artinya aku milik Yahweh. Nah ini pengajaran Sefirot itu ada, saudara. Tapi kalau hanya diambil cakranya saja ya ini hilang. Esensi ini sudah nggak ada. Saudara mau percaya Bapak Yahweh atau tidak, ya bagi saudara yang ikutin streaming saya, tetap status saudara adalah milik Bapak Yahweh. Makanya kenapa Bapak Yahweh itu perlu turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, itu untuk merebut saudara dari tangan setan. Kenapa harus ada baptisan pembaharuan? Kenapa harus dimeterai dalam nama Bapak Yahweh? Karena kita dulu milik Yahweh. Siliyah, ingat saudara milik Yahweh. Tetapi dengan perjalanan waktu ternyata kepercayaan kita berbeda. Kita dulu dibaptis dalam nama sesembahan yang bukan dari Israel.
Paham Bapak Ibu? Jadi ketika saudara mati, nama yang dipakai untuk membaptis saudara itu akan terus ikut sampai ke kursi pengadilan Tuhan. Jadi nanti dalam kursi pengadilan Tuhan, nama dulu yang saudara pakai untuk baptis, itu yang akan mengatakan apa? Dia milik saya. Terlepas dari orang di dunia ini berteologi yang berkata, ini nggak apa-apa, dulu Kristen, dulu juga pakai nama ini. Saya nggak mau kiblat ke Kristen. Saya kiblatnya kembali ke kitab suci. Kita adalah milik Yahweh. Nah, ketika kita dulu dibaptis belum dalam nama Yahweh, nama itulah yang akan mengajukan keberatan. Karena apa? Kalau saudara mau dibawa ke Samayim, ke sorga, nggak bisa. Nama yang saudara dipakai untuk baptis akan berkata, ini milik saya loh. Dulu dibaptis dimeterai dalam nama siapa? Nah ini pasti nyangkutnya ke situ Bapak Ibu. Ya, jadi saya perlu mengatakan bahwa kita harus mempelajari cakra. Kita kembali ke sini. Cakra manusia. Apa sih manfaat dari cakra itu? Yang pertama adalah masuknya energi alam semesta ke dalam tubuh manusia. Itu manfaatnya, Bapak Ibu. Jadi dengan kita terbuka cakranya, maka hubungan kita dengan alam semesta itu akan mudah. Kemudian yang kedua, manfaat cakra itu apa? Yaitu untuk penghubung antara energi satu ke energi yang lain. Seperti yang tadi saya katakan, semua benda di atas muka bumi, apakah itu benda mati, benda hidup, tetap memiliki energi. Dan itu sudah dibuktikan dengan kamera Kirlian. Kalau yang tadi kan buat memfoto manusia semua, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau saudara lihat di internet, nanti orang memfoto apa? Obeng difoto, kemudian kunci Inggris difoto, kemudian daun difoto, yang bukan manusia. Semua punya energi. Apapun di atas muka bumi, semua itu bicara energi. Tetapi tentu berbeda dengan manusia, karena seluruh dunia ini yang energinya itu sempurna itu hanya manusia, saudara-saudara. Di luar itu energinya tidak sebesar manusia. Kemudian yang ketiga sekarang, apa sih kegunaan atau manfaat dari cakra? Yaitu pusat pengendali energi di dalam tubuh manusia. Dan yang keempat, kegunaan cakra itu adalah menarik energi positif dari alam semesta dan juga mengeluarkannya. Nah, sekali lagi pada pagi ini saya hanya menerangkan tentang apa itu cakra. Saya lanjut Bapak Ibu, kita lihat dari bagian bawah dulu. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Nah, itu yang paling bawah namanya cakra dasar atau disebut malhut. Ya. Kemudian naik sedikit lagi yaitu yesod. Tadi saya sudah sempat omongin, tapi sekarang ini dari gambar-gambarnya. Kemudian naik lagi yaitu ada hot dan netzach. Itu yang disebut dengan solar plexus. Kemudian tiperet, ya, naik lagi. Ini yang disebut dengan cakra jantung. Kemudian naik lagi, itu cakra tenggorokan atau gefura dan chesed, saudara-saudara. Ya. Kemudian naik lagi, ini yang dikenal dengan cakra ajna. Itu intelijen atau bina dan hokma.
atau wisdom. Ini intelligent ini adalah pengertian, ya. Pengertian, dan wisdom itu kebijaksanaan, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir yaitu cakra mahkota. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara-saudara, apa sebetulnya maksud dari cakra-cakra itu. Nah, kalau saudara melihat di situ ada 7, yang paling bawah itu survival atau kelangsungan hidup. Itu cakranya ada di cakra dasar. Nah, kelangsungan hidup ini akan rusak cakranya atau disebut tertutup boleh, itu ketika seseorang mengalami rasa takut. Banyak kan sekarang banyak orang yang takut corona, ya kan? Itu kan cakra dasarnya itu rusak, saudara-saudara. Jadi survival ini adalah cakra dasar. Selama hidup kita banyak diwarnai dengan ketakutan, saudara nggak akan bisa berkembang. Saudara mau bisnis, takut. Bisa dapat uang nggak kira-kira? Tidak. Apa-apa takut, saudara-saudara. Punya iman, tapi takut melangkah. Apa itu bisa disebut iman? Ya tidak. Yang namanya iman itu mengatasi rasa takut. Saya sangat terinspirasi dengan 3 orang pemuda. Hananya, Misael, Azaria. Ketika disuruh menyembah patung buatannya Raja Nebukadnezar yang minggu lalu saya sudah terangkan kepada saudara. Memang patungnya megah. Dan saya terinspirasi dengan pemuda ini. 3 pemuda ini katakan, aku punya Elohim yang hidup, yang akan melindungi aku. Tetapi seandainya tidak, nah ini baru iman. Aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu baru iman. Tapi saya yakin kalau 3 pemuda itu hidup di zaman sekarang, dia pasti akan banyak dikritik orang. Kritiknya selalu ngomong apa? Pakai hikmat, akal budi. Apa susahnya sih nyembah sedelok? Wong paling 1 menit saja kok angel. Tuhan itu kan maha pengampun. Betul nggak maha pengampun, saudara? Jadi nyembah saja, nggak masalah. Kita harus pakai hikmat. Itu bukan iman. Kalau itu ketakutan bersembunyi di balik hikmat. Itu menurut saya loh, menurut kitab suci juga. Makanya saya bilang ini 3 pemuda ini kalau hidup di zaman sekarang celaka dia. Banyak dikritik, saudara. Jadi cakra dasar itu adalah bicara tentang kelangsungan hidup atau survival, itu kelangsungan hidup. Dan itu tidak boleh rusak, saudara. Mau apa takut, mau apa takutnya, hidup diwarnai ketakutan. Bagaimana kita bisa sejahtera, saudara? Kita mati ketakutan, iya. Bisa nggak sih orang mati ketakutan? Bisa, saudara. Kita naik lagi ke atas, yaitu cakra sek, itu bicara tentang kesenangan. Tapi kesenangan ini pun kadangkala disalahartikan. Yang penting senang, ya sudah. Orang lalu sampai ada pesta seks segala. Jadi ini bicara tentang kesenangan yang sifatnya itu benar gitu loh. Hubungan suami istri. Ya. Dan itu akan rusak jikalau pasif. Ya. Biasanya, kenapa banyak orang, saya pernah menangani 1 kasus, saudara. Kasus ini adalah kasus tentang suami yang mau menceraikan istrinya. Saya tanya, apa sih kesalahan dari istrimu? Dia bilang istri saya itu baik. Tapi satu hal yang paling aku tidak suka adalah dia dengan saya sudah dingin. Sudah tidak lagi mau. Ya sudah. Daripada seperti ini, ya sudahlah kita cerai. Saya bilang, Anda keliru. Hidup tidak hanya untuk seks.
Tapi saudara bisa mengalihkan perhatian kemana saudara mau. Yang penting kehidupan kita itu adalah kehidupan yang mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus memaklumi. Kalau memang istrimu nggak mau, mungkin dia capek juga bisa. Mungkin karena dia sudah frigid juga bisa. Tahu frigid nggak? Sudah dingin, karena mungkin usia tua, sudah menopause, biasanya seperti. Kita harus memaklumi di situ. Nggak usah main paksa-paksa. Hidup bukan untuk seks. Tapi hidup kita itu masih luas, kita bisa lakukan seperti itu. Ngapain Anda mesti cerai? Dan saya bersyukur orang yang saya kasih tahu itu, dia bilang, baik Pak, saya akan berusaha. Lah iyalah, kenapa sih kok hanya berkutat di situ saja? Ya. Kemudian kita naik ke atas, yaitu solar plexus, ya, yang di atas itu solar plexus, saudara. Itu bicara tentang tekad, kemauan. Kalau solar plexusnya itu ngaco, ada rusak, biasanya rusaknya solar plexus itu karena ada rasa malu dan minder. Ada nggak di sini yang merasa malu kalau berhadapan dengan orang banyak? Ada? Saya dulu pernah ngalami loh, saudara. Tahun 75 itu saya pernah sekolah di STM. Tahun 75. Ada pelajaran bahasa Indonesia, saya disuruh pidato di depan teman-teman. Saya nggak bisa. Rasa minder, rasa malu, merasa nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang saya berhadapan dengan ribuan orang, rasa minder sekecil dan tidak. Loh, apa yang bisa membuat seperti itu? Karena saya merasa bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Jangan sampai hidup saudara itu dikuasai oleh rasa minder. Mungkin saudara tidak pandai untuk bicara di depan orang banyak. Mungkin. Tapi saudara bisa masak misalnya. Bisa bikin roti. Saudara mungkin tidak bisa masak, tidak bisa bikin roti. Saudara nggak perlu minder. Karena apa? Saudara mungkin ahli dekorasi. Bisa nggak Bapak Ibu? Jadi semua manusia, saudara yang hidup di dalam dunia ini, Bapak Yahweh sudah berikan talenta masing-masing. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang merasa minder atau malu. Itu rusak cakra solar plexus, saudara. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ini kita bicara tentang cakra dulu ya, pengenalan tentang cakra. Baru setelah itu nanti entah kapan saya akan ajarkan bagaimana sih cara membuka cakra supaya auranya bisa bagus, begitu ya. Kita naik lagi, yaitu cakra jantung. Cakra jantung itu adanya di jantung, di depan jantung sini, sebelah kiri, saudara. Nah, itu bicara tentang cinta. Nah, cinta ini ternyata rusak kalau mengalami kesedihan. Itu bisa rusak kekuatan cintanya. Bukan cuma cinta kepada manusia saja, tetapi cinta kepada Tuhan pun bisa rusak kalau saudara sedih. Contoh, ketika kita mengalami sakit, ini sakit kok nggak sembuh-sembuh ya? Wah, kalau seperti ini untuk apa saya harus ibadah? Untuk apa saya berdoa? Karena sedih, melihat sakitnya nggak sembuh-sembuh. Itu berarti cakra jantung saudara itu rusak. Tertutup, saudara-saudara. Pokoknya segala sesuatu yang membuat rasa cinta kita itu hilang.
Kalau rasa cinta hilang, yang ada apa, saudara? Kekerasan, benci, mulutnya ngolok-ngolok orang, menghina orang, mencaci maki orang. Kata-katanya itu kebun binatangnya keluar semua, saudara. Itu tanda bahwa cakra jantung Anda itu rusak. Saya pernah mendapatkan WA dari seseorang yang share sama saya. Dia katakan, Pak, bagaimana saya bisa mengatasi sikap suami? Loh, emang kenapa? Suami saya itu tidak suka kalau saya mempelajari hukum loa, itu sesat katanya. Saya diolok-olok, dicaci maki, dihina. Bagaimana saya bisa menerapkan hukum loa kalau hati saya itu jengkel? Bahkan rasa cinta saya dengan suami mulai luntur. Nah, kalau saudara adalah suami-suami yang nonton video saya hari ini, saya anjurkan nggak usah ngomong. Itu bikin rusak aura istrimu. Kalau memang nggak suka, ya sudah diam, matikan saja, ganti yang lain. Gampang toh? Daripada mulutmu mengejek, mengolok, mencaci maki istrimu yang mau bangkit. Yang nggak mau bangkit ya sudah. Begitu loh. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu menjaga cakra jantung ini. Kenapa sekarang ada kitab suci yang mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin? Karena di akhir zaman ini ada energi-energi yang menutup dan merusak cakra jantung manusia. Kalau saudara lihat di luaran sana, saya nonton YouTube isinya pertengkaran. Padahal itu tokoh agama, kan ngeri saudara. Tokoh agama itu harusnya bicaranya baik, mengkuatkan iman orang. Tetapi ini memaki-maki, ngucapin kata-kata yang kasar. Bahkan mau membunuh. Loh ini piye, saudara-saudara? Apakah ini disebut sebuah kebaikan? Apakah betul itu ada cinta? Kalau beda pendapat, pukul, bunuh, ancam. Ini bukan agama kalau begitu. Itu berarti cakra jantungnya itu rusak, saudara-saudara. Dan itu mesti diperbaiki. Kita naik lagi sedikit, yaitu di tenggorokan atau cakra tenggorokan. Itu bicara tentang kebenaran. Ya. Karena dari situlah kebenaran itu disampaikan. Cakranya ada di sini. Dan kalau saudara lihat warna-warna cakra itu seperti warna pelangi. Yang paling bawah itu merah. Naik sedikit jingga, naik sedikit kuning, hijau, nila, hijau, biru, nila, ungu, sampai atas di ungu. Bahkan kalau sudah top sekali itu, ungunya sudah kayak keputih-putihan gitu. Itu sangat luar biasa. Ya, jadi kebenaran ini itu dirusak oleh kebohongan. Makanya sekarang ada istilah berita hoak, betul nggak? Hoak atau hoax, itu kan sebetulnya dari kata apa? Hoak itu kan orang yang muntah, bukan? Hoak itu namanya. Ya, itu berita bohong semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut naik ke atas lagi, yaitu cakra ajna, yang orang suka menyebutnya seperti itu. Itu bicara tentang wawasan, ya. Karena kalau tadi kita lihat di cakra itu kan ada kata bina dan hokma. Bina itu ditulis dengan bet, yod, nun, he. Dan hokma ditulis dengan khet, bet, mem, dan he. Hokma. Nah itu kalau yang bina itu intelligent atau juga understanding atau pengertian. Sementara hokma itu wisdom atau kebijaksanaan.
itu adanya di sini. Ya. Yang disebut dengan cakra ajna, punya wawasan. Nah, ini rusak oleh ilusi. Ilusi itu sesuatu yang khayal. Sebuah khayalan. Bukan khayalan tentang iman seseorang, bukan, tetapi hal-hal yang aneh-aneh. Seperti cerita mitos dan sebagainya. Itu bicara tentang khayalan. Kemudian yang paling akhir, yang atas, yaitu yang disebut dengan cakra mahkota. Ya, cakra mahkota atau keter, ya, ditulis dengan kaf, tau, dan res. Keter, itu cakra mahkota, itu adanya di embun-embunan, saudara. Nah, ini adalah yang menyangkut hubungan dengan alam supranatural. Kalau cakra mahkotanya itu terbuka, saudara bisa mengakses ke dunia alam roh itu gampang sekali. Bahkan hikmat dari Tuhan, inspirasi dari Tuhan, itu bisa saudara rasakan kalau cakra mahkotanya saudara terbuka. Kenapa kadangkala saya jabat tangan dengan orang, saya bisa langsung ngerti, orang ini nggak suka dengan saya. Saya bisa ngerti, saudara, entah dari mana, gitu. Pokoknya saya tahu, dan baru belakangan, oh ternyata benar, ketahuan semua, saudara-saudara. Itu kepekaannya ke dunia alam roh itu nyata di situ. Dan itu akan rusak oleh ketertarikan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita lanjut yang berikutnya, saudara-saudara. Ini kita bicara tentang aura. Jika saudara punya aura itu tertutup, akan sangat mempengaruhi perjalanan hidup saudara di dalam dunia ini. Saudara bisa sial, bisa sering mengalami kerugian, mungkin rumah tangga juga terganggu, saudara mudah lelah, saudara nggak ngapa-ngapain, tapi kok rasanya capek banget. Kenapa ya seperti itu? Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ingat, semua cakra itu bicara tentang pintu gerbang. Ya, keluar masuknya energi itu ada dari situ, saudara-saudara. Kemudian apa? Emosi tidak terkendali, mudah marah. Nah, jika dilihat dengan alat yang disingkat dengan EEG atau elektronsenfalograf, ya, itu EEG, akan kelihatan gelombang otak dan warna aura saudara itu buruk sekali. Nah, lalu bagaimana jikalau ada yang mengalami gangguan seperti ini? Ternyata, saudara-saudara, kalau kita lihat buah-buahan, itu bisa membuat cakra-cakra kita itu menjadi bersih. Salah satu di antaranya, saya kasih bocoran tentang kalau cakra saudara mengalami kerusakan, saudara bisa mandi air garam, itu juga bisa bikin cakra saudara itu bersih. Tetapi juga bisa menggunakan makan makanan buah. Ini di sini tertulis ya, to heal your chakras, ya, untuk menyembuhkan cakra-cakra yang rusak. Itu di situ ada. Kalau dilihat itu, ya, yang atas, yang paling atas itu cakra mahkota, itu fresh air atau udara yang bersih, ya, sinar matahari dan sesuatu yang alamiah. Kalau saudara sering bepergian, pergi ke gunung, ya, pergi ke pantai, ke tempat-tempat rekreasi, itu sebetulnya memperbaiki cakra mahkota. Saudara melihat keindahan alam, itu memperbaiki cakra mahkota. Kemudian cakra ajna itu juga bisa dibersihkan dengan blackberry, plum, purple grapes, ya. Purple grapes itu anggur ungu, saudara. Kemudian ada lagi blueberries, blue raspberries, fig, kelp, dan lain sebagainya. Itu saudara bisa lihat sendiri nanti, itu adalah buah-buahan untuk memperbaiki cakra manusia
yang mengalami kerusakan. Tetapi juga ada cara-cara lain untuk memperbaiki dengan pola meditasi dan sistem bayangan. Nanti saya akan ajarkan di lain waktu, Bapak Ibu. Jadi pelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu, dan saya percaya kita akan terus berusaha untuk menjaga cakra yang ada di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita memancarkan aura yang baik, dan hidup saudara akan penuh dengan kesuksesan, hidup saudara akan nyaman, diberkati oleh Bapa Yahweh, aliran berkat mengalir dengan sempurna. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan dalam hati, kami memiliki pemahaman yang semakin dalam. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semua. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Program bantuan bencana alam kepada para pengungsi Merapi untuk tahap pertama sudah kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berpartisipasi kepada pengungsi Merapi. Untuk tahap selanjutnya, kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasa terbeban, dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudari Weli dengan nomor berikut. Hadirilah ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore di Keilat. Yang biasanya diadakan tanggal 31 Desember, tahun ini diadakan tanggal 30 digabung dengan ibadah di hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, kami beri kesempatan dengan durasi 5 hingga 7 menit dan sebelumnya bisa mendaftar dahulu di kantor Keilat. Pendaftaran ditunggu paling lambat hari Minggu 27 Desember 2020. Hadirilah ibadah pembuka tahun yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore di Keilat dengan acara berbagai macam talent show dari masing-masing divisi. Untuk ibadah Sabat digabung dengan ibadah di hari Jumat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Saudara, dan sebelum kita akhiri, saya akan beritahu bagi saudara yang besok mau ikut jalan-jalan sepedaan, ya, rencana besok ke Pantai Gelagah. Dan saya akan membawa drone, saudara-saudara. Bagi saudara yang belum punya sepeda, saudara boleh beli di toko sepeda Damai, ya, dan toko sepeda listrik Hayai. Silahkan saudara beli, besok jalan-jalan naik sepeda bareng sama saya, ya. Baik Bapak Ibu, kalau besok ke Pantai Gelagahnya itu jam 12:30 ya, saudara-saudara. 12:30 atau jam 1, lupa kemarin dikasih tahu. Jam 1 siang ya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara mau beli, boleh, tokonya pasti sudah buka. Ya saya iklankan sedikit ya saudara-saudara di toko sepeda Damai. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat kau frifahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonamu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betserteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak yang memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
menjadi